Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Kedekatan Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal berwibawa dan sederhana, dengan Niken Salindri, sinden muda berbakat yang sedang berada di puncak popularitas, awalnya hanya dianggap sebagai hubungan profesional. Namun, seiring-seringnya pertemuan dalam berbagai acara budaya, benih rasa yang tak terucap mulai tumbuh perlahan. Tatapan yang terlalu lama, perhatian kecil yang bermakna, hingga momen-momen tak disengaja yang terekam publik, membuat netizen bertanya-tanya, apakah ini hanya sebatas kerja sama, atau ada perasaan yang lebih dalam. Di balik sorotan kamera dan hiruk-pikuk opini publik, keduanya diuji oleh perasaan, tanggung jawab, dan keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Mas Lindra berdiri di sisi panggung pendopo Kabupaten Tuban dengan sorot mata tenang namun penuh perhatian, mengamati jalannya acara budaya yang digelar untuk memperingati hari jadi daerahnya. Angin sore membawa aroma kayu dan kain tradisional, menyatu dengan suara gamelan yang mulai ditabuh perlahan, menciptakan suasana sakral yang begitu khas. Di antara denting saron dan kendang yang ritmis, suara sinden muda itu mengalun lembut namun kuat, seolah mampu menembus keramaian dan langsung menyentuh relung hati siapapun yang mendengarnya. Niken Salindri, dengan kebaya sederhana berwarna lembut, duduk anggun di tengah para pengrawit, wajahnya tenang namun sorot matanya penuh penghayatan. Mas Lindra tak menyadari sejak kapan perhatiannya tertambat pada sosok itu. Awalnya ia hanya ingin memastikan acara berjalan lancar, tetapi perlahan pikirannya teralihkan oleh suara yang terasa jujur, seolah menyampaikan cerita hidup melalui setiap nada. Niken, di sisi lain, merasakan getaran berbeda sore itu. Meski sudah sering tampil di hadapan pejabat dan tokoh penting, kehadiran Mas Lindra memberikan rasa gugup yang tak biasa. Ada wibawa yang menenangkan, namun juga membuatnya ingin tampil sebaik mungkin. Tatapan mereka bertemu sekilas ketika lagu berakhir, sebuah momen singkat namun cukup untuk meninggalkan kesan mendalam. Tidak ada senyum berlebihan, hanya anggukan kecil yang terasa hangat dan penuh makna. Setelah acara usai, Mas Lindra menghampiri para seniman untuk menyampaikan apresiasi. Saat berdiri di hadapan Niken, ia mengucapkan pujian tulus atas penampilannya, tanpa nada basa-basi, membuat Niken tersenyum kecil dengan rasa bangga yang sederhana. Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tidak ada janji, tidak ada harapan yang diucapkan, hanya rasa nyaman yang tertinggal setelah pertemuan pertama. Malam itu, Mas Lindra pulang dengan pikiran yang tak seperti biasanya. Di sela laporan dan agenda pemerintahan, suara sinden muda itu kembali terngiang, mengganggu fokusnya dengan cara yang aneh namun menyenangkan. Niken pun mengalami hal serupa. Di kamarnya yang sunyi, ia teringat tatapan tenang sang bupati, membuatnya bertanya-tanya mengapa. Pertemuan singkat itu terasa begitu berbeda dari yang lain. Keduanya belum menyadari bahwa takdir mulai menenun benang halus yang perlahan akan mempertemukan mereka lagi dan lagi. Dan tanpa disadari, langkah kecil sore itu telah membuka pintu menuju kisah yang jauh lebih rumit dari sekadar pertemanan biasa. Beberapa hari setelah acara budaya itu, nama Niken kembali muncul dalam agenda resmi kabupaten.
Mas Lindra secara pribadi mengusulkan agar ia diundang dalam program pelestarian seni tradisional yang akan digelar secara rutin, sebuah keputusan yang terdengar profesional namun menyimpan alasan yang lebih dalam. Pertemuan demi pertemuan membuat jarak di antara mereka perlahan menipis. Awalnya hanya diskusi seputar seni dan budaya, lalu berkembang menjadi obrolan ringan tentang kehidupan, impian, dan perjuangan masing-masing. Mas Lindra menemukan ketulusan dalam cara Niken bercerita tentang dunia seni yang sering kali keras namun ia jalani dengan penuh cinta. Tidak ada ambisi berlebihan, hanya keinginan untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup. Niken, sebaliknya, melihat sisi lain dari Mas Lindra yang jarang terekspos publik. Di balik jabatan dan kewenangan, ia adalah pribadi yang hangat, pendengar yang baik, dan memiliki kepedulian tulus terhadap masyarakat kecil. Setiap pertemuan selalu diakhiri dengan perasaan enggan berpisah, meski keduanya berusaha menjaga sikap agar tetap dalam batas kewajaran. Namun bahasa tubuh sering kali lebih jujur daripada kata-kata. Senyum yang tertahan, tatapan yang terlalu lama, dan jeda sunyi di tengah percakapan menjadi isyarat halus yang tak pernah dibahas secara terbuka. Lingkungan sekitar mulai menyadari kedekatan itu. Beberapa staf memperhatikan bagaimana Mas Lindra lebih sering hadir saat Niken tampil, sementara Niken tampak lebih percaya diri ketika ia tahu Mas Lindra berada di antara hadirin. Media lokal mulai menyoroti kebersamaan mereka, meski masih dalam konteks kegiatan resmi. Foto-foto kebetulan yang tersebar di media sosial memicu komentar penasaran dari netizen. Mas Lindra menyadari risiko dari setiap langkahnya. Sebagai pemimpin daerah, setiap geraknya akan selalu ditafsirkan publik. Namun, perasaan yang tumbuh pelan-pelan itu tak semudah diabaikan. Niken pun berada dalam dilema yang sama. Popularitasnya sebagai sinden muda membuatnya selalu berada di bawah sorotan, dan kedekatannya dengan seorang pejabat tentu akan mengundang berbagai asumsi. Meski begitu, mereka tetap melangkah, membiarkan waktu yang menjawab kemana arah hubungan ini akan bermuara. Dan tanpa mereka sadari, cerita ini baru saja memasuki bab yang lebih dalam dan penuh ujian. Pagi itu, langit Tuban tampak cerah. Namun pikiran Mas Lindra justru dipenuhi awan pertanyaan yang tak kunjung menyingkir. Di ruang kerjanya yang luas dan tertata rapi, ia duduk menatap berkas-berkas pemerintahan tanpa benar-benar membaca isinya. Pikirannya melayang pada satu nama yang akhir-akhir ini terlalu sering hadir dalam benaknya. Nama Niken Salindri kembali muncul dalam undangan resmi acara seni lintas daerah yang akan digelar di alun-alun kota. Mas Lindra membaca undangan itu berulang kali, seolah mencari alasan logis mengapa hatinya terasa hangat hanya dengan mengetahui Niken akan kembali tampil. Sementara itu, di sisi lain kota, Niken tengah mempersiapkan diri untuk latihan. Jemarinya menata selendang dengan hati-hati, namun pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ada rasa gugup yang berbeda setiap kali ia tahu Mas Lindra akan hadir, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Latihan hari itu terasa lebih emosional. Setiap bait lagu yang ia lantunkan seolah membawa cerita hatinya sendiri, tentang kekaguman yang diam-diam tumbuh, tentang jarak yang tak kasat mata namun terasa nyata. Saat hari acara tiba, alun-alun Tuban dipenuhi masyarakat. Lampu-lampu panggung menyala, sorak penonton menggema, dan di antara kerumunan itu, Mas Lindra berdiri dengan sikap tenang, namun sorot matanya jelas tertuju pada satu titik di panggung. Ketika Niken mulai bernyanyi, suasana seakan berubah. Suaranya mengalun lembut namun menyimpan getaran perasaan yang dalam, membuat siapapun yang mendengar larut dalam suasana, termasuk Mas Lindra yang kali ini tak berusaha menyembunyikan ketertarikannya. Tatapan mereka kembali bertemu, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada kata yang terucap, namun keduanya seolah saling memahami bahwa ada sesuatu yang mulai bergeser dalam hubungan mereka. Beberapa penonton menangkap momen itu dan tanpa sadar mengabadikannya. Foto-foto sederhana yang memperlihatkan tatapan mereka mulai beredar di media sosial, memicu komentar yang semakin berani dan penuh spekulasi. Mas Lindra mengetahui hal itu beberapa jam kemudian.
Ia menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk, antara sadar akan konsekuensi dan kejujuran perasaan yang semakin sulit dibendung. Niken pun membaca komentar-komentar netizen dengan hati berdebar. Ada yang mendukung, ada yang mencibir, dan ada pula yang menyindir. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia luar mulai ikut campur dalam urusan hatinya. Malam itu, Mas Lindra memberanikan diri mengirim pesan singkat pada Niken, sekadar menanyakan kabar dan mengapresiasi penampilannya. Pesan sederhana itu justru terasa begitu berarti bagi Niken. Percakapan singkat berubah menjadi obrolan panjang yang mengalir tanpa terasa. Mereka berbagi cerita, tertawa kecil, dan saling memahami dengan cara yang tak pernah mereka rencanakan. Namun di balik kehangatan itu, terselip kesadaran bahwa jalan yang mereka lalui tak akan mudah. Ada jabatan, ada nama baik, ada pandangan masyarakat yang tak bisa diabaikan. Dan di tengah malam yang sunyi, keduanya mulai menyadari bahwa hubungan ini telah melangkah jauh dari sekadar pertemanan biasa, membawa mereka menuju pertanyaan besar yang belum berani dijawab. Pagi setelah percakapan panjang malam itu, Mas Lindra bangun dengan perasaan yang tak biasa. Ada senyum tipis yang tersisa di wajahnya, namun juga beban yang langsung menyusul ketika ia kembali diingatkan pada tanggung jawab besar yang melekat pada jabatannya sebagai bupati. Di meja sarapan, ponselnya kembali bergetar, menampilkan notifikasi berita daring yang mulai menyinggung kedekatannya dengan seorang sinden muda terkenal. Meski judulnya masih ditulis dengan nada spekulatif, Mas Lindra tahu arah angin mulai berubah. Di tempat lain, Niken duduk termenung di ruang tamu rumahnya, membaca komentar demi komentar yang masuk ke akun media sosialnya. Banyak yang memuji dan mendukung, menyebut kebersamaan mereka tampak serasi, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan niat dan ketulusannya. Kata-kata tajam itu diam-diam melukai hati Niken. Selama ini ia dikenal sebagai seniman yang berdiri karena bakat dan kerja keras, bukan karena kedekatan dengan siapapun. Ia takut semua pencapaiannya akan direduksi hanya menjadi gosip murahan. Mas Lindra pun menghadapi tekanan serupa dari lingkungan kerjanya. Beberapa kolega mulai melontarkan candaan yang terdengar ringan, namun menyimpan sindiran. Ia tersenyum menanggapinya, tetapi di dalam hatinya muncul kegelisahan yang sulit ditepis. Siang itu, Mas Lindra memutuskan untuk menemui Niken secara langsung, bukan dalam acara resmi, melainkan di sebuah pendopo kecil yang tenang dan jauh dari keramaian. Ia merasa ada hal penting yang perlu dibicarakan dengan jujur. Niken datang dengan langkah ragu, hatinya dipenuhi campuran rasa senang dan takut. Saat mereka duduk berhadapan, suasana hening sejenak sebelum akhirnya Mas Lindra membuka percakapan dengan nada tenang namun serius. Ia mengakui bahwa sorotan publik mulai terasa berat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Niken. Ia tidak ingin kebersamaannya justru menjadi beban yang merusak nama baik dan masa depan Niken sebagai seniman. Niken mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengungkapkan kegundahan yang selama ini ia pendam, tentang ketakutannya dianggap mencari keuntungan, tentang perasaan yang tumbuh tanpa ia minta, dan tentang dilema antara hati dan logika. Percakapan itu tidak menghasilkan jawaban pasti. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji untuk melangkah lebih jauh, hanya kesepakatan tak terucap untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak di hadapan publik. Namun justru jarak itulah yang terasa paling menyakitkan. Setelah pertemuan itu, Mas Lindra sengaja membatasi interaksi, menghindari momen yang bisa disalahartikan, meski hatinya memberontak. Niken pun merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Setiap latihan dan penampilan terasa kurang utuh, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal dalam percakapan di pendopo itu. Di media sosial, netizen semakin dibuat penasaran oleh perubahan sikap mereka. Kebersamaan yang dulu terlihat hangat kini terasa dingin, memunculkan spekulasi baru yang tak kalah tajam. Dan di balik sikap menjaga jarak itu, perasaan justru tumbuh semakin dalam, menunggu waktu yang tepat untuk kembali diuji oleh keadaan yang lebih besar.
Hari-hari setelah keputusan menjaga jarak terasa berjalan lebih lambat dari biasanya bagi Mas Lindra. Agenda pemerintahan tetap padat, rapat demi rapat ia jalani dengan wajah tenang, namun pikirannya sering melayang pada satu sosok yang kini sengaja ia jauhi demi kebaikan bersama. Di sela kesibukan itu, ia kerap berdiri di jendela ruang kerjanya, memandang hiruk-pikuk kota Tuban dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Ada rindu yang tak berani ia akui, rindu yang bersembunyi di balik alasan profesional dan tanggung jawab jabatan. Niken pun merasakan kehampaan yang sama. Jadwal manggungnya justru semakin padat, undangan datang dari berbagai daerah, namun setiap tepuk tangan penonton terasa tak lagi sehangat dulu. Ada ruang kosong di hatinya yang tak bisa diisi oleh popularitas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa menjaga jarak adalah pilihan paling bijak. Namun setiap kali melantunkan tembang lirih tentang pertemuan dan perpisahan, perasaannya justru tumpah tanpa bisa dicegah. Suatu pagi, undangan besar datang dari pemerintah provinsi untuk sebuah festival budaya berskala nasional. Nama Niken tercantum sebagai pengisi utama, sementara Mas Lindra dijadwalkan hadir sebagai perwakilan kepala daerah yang memberikan sambutan pembuka. Kabar itu membuat keduanya terdiam. Tidak ada pesan yang dikirim, tidak ada percakapan yang terjadi, namun masing-masing tahu bahwa pertemuan itu tak terelakkan, dan akan menjadi ujian baru bagi perasaan yang selama ini terpendam. Hari festival tiba dengan kemeriahan luar biasa. Ribuan orang memadati area acara, kamera media berjejer, dan suasana penuh semangat terasa di udara. Mas Lindra hadir dengan sikap formal, menjaga jarak aman dari sorotan yang bisa memicu spekulasi. Di balik panggung, Niken berdiri menunggu giliran tampil. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya ketika mendengar nama Mas Lindra disebut dalam sambutan. Suara yang dulu terasa begitu dekat kini terdengar asing namun tetap menggetarkan. Saat Niken melangkah ke panggung, sorot matanya tanpa sengaja bertemu dengan Mas Lindra di antara tamu undangan. Momen itu hanya berlangsung sekejap, namun cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. Penampilan Niken malam itu begitu memukau, seolah seluruh perasaan rindu dan kebingungan ia tuangkan ke dalam setiap bait lagu. Penonton larut dalam suasana, sementara Mas Lindra tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Usai penampilan, hujan turun tiba-tiba, memaksa banyak orang mencari tempat berteduh. Dalam kekacauan kecil itu, Mas Lindra dan Niken tanpa sengaja berteduh di tempat yang sama, jauh dari kamera dan keramaian. Hening menyelimuti mereka, hanya suara hujan yang jatuh perlahan. Tidak ada yang berani membuka percakapan, namun kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menghangatkan suasana yang dingin. Mas Lindra akhirnya mengucapkan kalimat sederhana, menanyakan kabar Niken dengan suara yang sedikit bergetar. Niken menjawab dengan senyum tipis, menyembunyikan perasaan yang bergolak di dadanya. Momen singkat itu berakhir terlalu cepat ketika orang-orang mulai berdatangan. Namun satu foto diam-diam terabadikan oleh seseorang dari kejauhan, memperlihatkan kebersamaan mereka di bawah hujan. Foto itu, tanpa mereka sadari, akan menjadi pemantik badai baru yang jauh lebih besar, membawa kisah ini menuju babak yang lebih rumit dan penuh tekanan. Pagi itu, Mas Lindra baru saja tiba di kantor ketika suasana terasa berbeda dari biasanya. Beberapa staf tampak sibuk berbisik, sebagian lain menatap layar ponsel dengan ekspresi tegang, seolah ada sesuatu yang besar sedang terjadi tanpa sempat diumumkan secara resmi. Ia mengetahui jawabannya saat ajudannya dengan wajah hati-hati menyerahkan sebuah ponsel. Di layar itu terpampang foto yang memperlihatkan dirinya dan Niken berdiri berdekatan di bawah atap kecil. Hujan jatuh di sekeliling mereka, menciptakan kesan intim yang sulit disangkal. Foto itu telah menyebar luas di media sosial, disertai berbagai narasi yang beragam. Ada yang menyebutnya momen romantis tak terduga, ada yang menganggapnya bukti hubungan tersembunyi, dan tak sedikit pula yang memelintirnya menjadi isu politik dan kepentingan pribadi. Mas Lindra menarik napas panjang. Ia sadar betul bahwa satu gambar bisa melahirkan ribuan tafsir, dan dalam posisinya,
tafsir-tafsir itu bisa menjadi senjata yang melukai reputasi bukan hanya dirinya, tetapi juga orang lain yang terlibat. Di sisi lain kota, Niken terbangun oleh rentetan notifikasi yang tak berhenti. Ponselnya dipenuhi pesan, komentar, dan panggilan tak terjawab. Saat melihat foto itu, jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Ia terdiam lama, menatap gambar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, foto itu menangkap momen jujur yang tak dibuat-buat. Namun di sisi lain, ia tahu betul betapa berbahayanya sorotan publik yang kini mengarah padanya. Komentar demi komentar mulai berubah nada. Dukungan bercampur dengan tudingan, simpati bersanding dengan cemoohan. Beberapa pihak bahkan menuduhnya memanfaatkan kedekatan demi popularitas yang lebih besar. Niken merasa hatinya perih. Semua kerja keras dan perjuangan panjangnya seolah terancam runtuh oleh satu momen yang sebenarnya tak pernah ia niatkan untuk dipamerkan. Mas Lindra segera menggelar rapat internal. Penasihatnya menyarankan klarifikasi resmi, menjaga jarak total, bahkan ada yang menyarankan agar ia menghentikan seluruh keterlibatan Niken dalam acara pemerintahan demi meredam isu. Saran-saran itu terdengar logis, namun terasa dingin. Mas Lindra bergulat dengan nuraninya sendiri, mempertanyakan apakah melindungi citra berarti harus mengorbankan perasaan dan martabat seseorang yang tak bersalah. Sementara itu, Niken memilih menutup diri. Ia membatalkan beberapa jadwal tampil dan menghindari media. Rumah yang biasanya penuh tawa kini terasa sunyi, hanya menyisakan ruang bagi pikiran-pikiran yang berputar tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Mas Lindra akhirnya mengirim pesan singkat pada Niken. Isinya sederhana, menanyakan kabar dan memastikan bahwa ia tidak sendirian menghadapi badai ini. Pesan itu membuat Niken menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya sejak foto itu viral, ia merasa ada pegangan yang menenangkannya, meski hanya lewat kata-kata singkat. Namun keduanya tahu, pesan pribadi tak akan cukup meredam tekanan publik. Cepat atau lambat, mereka harus mengambil sikap yang jelas, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Dan di tengah sorotan yang semakin tajam, kisah mereka melangkah menuju titik di mana kejujuran akan menuntut keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Hari-hari setelah foto itu viral terasa seperti ujian yang tak berkesudahan bagi Mas Lindra. Undangan wawancara berdatangan, pertanyaan demi pertanyaan mengarah pada kehidupan pribadinya, sementara tugas pemerintahan menuntut fokus dan ketegasan yang tak boleh goyah. Di ruang kerjanya, ia menerima nasihat dari berbagai pihak, termasuk tokoh senior yang mengingatkannya bahwa seorang pemimpin daerah tak hanya membawa nama sendiri, tetapi juga simbol dan kepercayaan masyarakat. Setiap keputusan personal, sekecil apapun, bisa berdampak luas. Mas Lindra mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia memahami semua itu, namun di dalam hatinya muncul pertanyaan yang semakin sulit ia hindari. Apakah menjadi pemimpin berarti harus mematikan sisi manusiawinya sepenuhnya? Sementara itu, Niken menghadapi tekanan dari keluarganya. Ibunya berbicara dengan nada lembut namun penuh kekhawatiran, meminta Niken berhati-hati menjaga nama baik dan masa depan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ayahnya lebih banyak diam, tetapi tatapan matanya menyimpan pesan yang jelas. Dunia yang kini mengelilingi Niken bukan lagi panggung seni semata, melainkan arena opini publik yang bisa berubah kejam kapan saja. Niken merasa terhimpit di antara harapan keluarga dan perasaannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah badai sementara, namun hatinya tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan. Di tengah tekanan itu, Mas Lindra mengajak Niken bertemu kembali. Kali ini di sebuah tempat sederhana yang jauh dari pusat kota. Mereka duduk berhadapan tanpa pengawalan berlebihan, hanya ditemani suasana senja yang tenang. Percakapan mereka berlangsung lama dan jujur. Mas Lindra mengungkapkan kegelisahannya, tentang tekanan politik, tentang tanggung jawab, dan tentang ketakutannya melukai masa depan Niken jika terus melangkah tanpa kepastian. Niken mendengarkan dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan.
Ia pun mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam, bahwa kebersamaan itu bukan sekadar kekaguman, melainkan rasa yang tumbuh pelan-pelan dan terasa nyata. Pengakuan itu membuat suasana hening. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan berlebihan, hanya kejujuran yang berdiri di antara mereka, rapuh namun tulus. Mas Lindra menatap Niken dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa perasaan itu bukan ilusi, bukan sekadar simpati, melainkan sesuatu yang ia jaga terlalu lama dalam diam. Namun pengakuan tidak serta-merta membawa kelegaan. Justru setelah kata-kata itu terucap, mereka menyadari betapa sulitnya jalan ke depan. Mencintai bukan lagi soal perasaan semata, tetapi keberanian menghadapi konsekuensi. Senja perlahan berubah menjadi malam, dan pertemuan itu diakhiri tanpa kesimpulan pasti. Mereka berpisah dengan hati yang terasa lebih jujur, namun juga lebih berat dari sebelumnya. Dan di balik kejujuran yang akhirnya terucap, tersimpan satu pertanyaan besar yang belum terjawab, apakah mereka akan berjuang bersama, atau memilih mundur demi ketenangan banyak pihak. Setelah pertemuan senja itu, Mas Lindra kembali menjalani hari-harinya dengan wajah yang sama seperti sebelumnya, tenang dan penuh wibawa, namun kali ini ada kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan dari sorot matanya. Kejujuran yang akhirnya terucap justru meninggalkan beban baru yang lebih berat dari sekadar gosip publik. Ia menghabiskan malam-malamnya memikirkan satu hal yang sama, mempertimbangkan setiap kemungkinan, menimbang dampak yang bisa terjadi jika ia melangkah lebih jauh atau justru memilih mundur. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa keputusan apapun akan melukai seseorang, entah dirinya sendiri atau orang yang ia sayangi. Di sisi lain, Niken mencoba kembali pada rutinitasnya sebagai sinden. Ia menerima undangan tampil di luar kota, berharap jarak fisik bisa meredakan kegelisahan hatinya. Namun setiap panggung justru terasa semakin sepi, seolah ada bagian dari jiwanya yang tertinggal di Tuban. Setiap kali melantunkan tembang, suara Niken terdengar lebih sendu dari biasanya. Para penonton merasakan perubahan itu, meski tak memahami sepenuhnya alasan di balik emosi yang mengalir dari setiap nada yang ia nyanyikan. Mas Lindra mengikuti kabar Niken dari kejauhan. Ia menonton potongan video penampilannya secara diam-diam, memastikan Niken tetap baik-baik saja, meski ia tahu perhatian itu harus ia simpan sendiri. Tekanan publik perlahan mereda, namun bukan karena isu menghilang, melainkan karena sikap dingin yang ditunjukkan oleh keduanya. Netizen mulai berspekulasi bahwa hubungan itu telah berakhir sebelum sempat dimulai, sementara sebagian lain justru merasa kecewa. Dalam sebuah pertemuan resmi, Mas Lindra secara halus menyampaikan kebijakan untuk memisahkan urusan seni dan kepentingan pemerintahan secara lebih tegas. Pernyataan itu disambut baik oleh sebagian pihak, namun bagi Mas Lindra sendiri, keputusan itu terasa seperti mengiris hatinya perlahan. Niken mendengar kabar itu dari berita daring. Ia tersenyum pahit, memahami maksud di balik langkah tersebut. Ia tahu Mas Lindra sedang berusaha melindunginya, meski caranya membuat jarak di antara mereka semakin nyata. Suatu malam, Niken memberanikan diri mengirim pesan singkat, bukan untuk menuntut atau menyalahkan, melainkan sekadar mengucapkan terima kasih atas semua perhatian yang pernah diberikan. Pesan itu ditulis dengan hati-hati, agar tak terbaca sebagai harapan. Mas Lindra membaca pesan itu berulang kali sebelum akhirnya membalas dengan kalimat singkat yang penuh makna. Ia berharap Niken tetap mengejar mimpinya dan tidak membiarkan siapapun, termasuk dirinya, menghalangi masa depan yang telah ia bangun. Percakapan singkat itu menjadi penutup komunikasi mereka untuk sementara waktu. Tidak ada janji untuk bertemu, tidak ada rencana lanjutan, hanya kesepakatan diam-diam untuk berjalan di jalur masing-masing. Namun di balik jarak yang mereka pilih dengan air mata, perasaan itu belum sepenuhnya padam. Ia hanya disimpan lebih dalam, menunggu waktu yang mungkin tak pernah datang, atau justru akan hadir dengan cara yang tak terduga. Dan di tengah sunyi yang mereka jalani masing-masing,
takdir mulai menyiapkan satu peristiwa yang akan memaksa keduanya kembali berhadapan dengan perasaan yang belum selesai. Waktu berjalan pelan namun pasti, membawa Mas Lindra dan Niken pada rutinitas masing-masing yang terlihat baik-baik saja di permukaan. Namun di balik senyum formal dan penampilan profesional, ada perasaan yang tetap berdenyut pelan, menolak benar-benar menghilang. Suatu hari, Tuban diguncang kabar duka. Seorang maestro seni tradisi yang sangat dihormati, sosok yang pernah menjadi guru sekaligus inspirasi bagi banyak seniman termasuk Niken, berpulang. Pemerintah daerah segera menyiapkan acara penghormatan terakhir yang melibatkan berbagai tokoh budaya. Mas Lindra tahu bahwa acara itu tak mungkin berlangsung tanpa kehadiran Niken. Nama Niken disebut dalam rapat persiapan sebagai sinden yang paling tepat untuk mengiringi prosesi penghormatan, dan keputusan itu disepakati dengan suara bulat. Kabar tersebut sampai ke telinga Niken ketika ia sedang berada di luar kota. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena kehilangan sosok yang ia hormati, tetapi juga karena kesadaran bahwa ia harus kembali ke Tuban, ke tempat di mana banyak perasaan belum selesai. Hari penghormatan tiba dengan suasana yang penuh haru. Pendopo kabupaten dipenuhi kain hitam dan bunga melati, udara terasa berat oleh doa dan kenangan. Mas Lindra berdiri di barisan depan, wajahnya tenang namun mata menyimpan kesedihan yang dalam. Ketika Niken melangkah masuk dengan kebaya hitam sederhana, suasana seakan berubah. Tidak ada sorak, tidak ada bisik-bisik berlebihan, hanya rasa hormat yang menyelimuti kehadirannya. Tatapan Mas Lindra dan Niken bertemu kembali, kali ini tanpa gugup, tanpa canggung, hanya keheningan yang penuh pengertian. Dalam momen duka itu, perasaan mereka justru terasa lebih jujur dan bersih. Niken mulai melantunkan tembang penghormatan dengan suara yang bergetar namun penuh penghayatan. Setiap baitnya seperti doa, setiap nada membawa rasa kehilangan, bukan hanya atas kepergian sang maestro, tetapi juga atas jarak yang selama ini mereka pilih. Mas Lindra mendengarkan dengan kepala tertunduk. Suara itu kembali menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah berubah, mengingatkannya bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diatur oleh logika dan perhitungan semata. Usai prosesi, hujan turun perlahan, mirip dengan hari festival beberapa waktu lalu. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada kamera yang mendekat, tidak ada sorotan berlebihan, seolah semesta memberi ruang bagi mereka untuk bernapas. Mas Lindra mendekati Niken dengan langkah pelan. Mereka berbincang singkat, membahas almarhum dan kenangan tentang beliau, namun di balik percakapan itu terselip kelegaan karena akhirnya bisa berbicara tanpa beban gosip. Dalam momen itu, Mas Lindra menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Menjauh tidak menghapus perasaan, justru membuatnya semakin jelas tentang apa yang sebenarnya ia jaga. Niken pun merasakan hal yang sama. Di tengah duka dan keheningan, ia memahami bahwa perasaan yang tulus tak selalu menuntut kepemilikan, namun juga tak bisa dipungkiri keberadaannya. Saat mereka berpisah sore itu, tidak ada janji yang diucapkan, namun ada kesepahaman baru yang lahir tanpa kata. Mereka tahu, setelah hari itu, mereka tak bisa lagi pura-pura bahwa semuanya telah selesai. Dan dengan kesadaran itu, kisah mereka melangkah menuju bab terakhir, tempat keputusan akhir akan diambil, bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk berdamai dengan hati sendiri. Hari-hari setelah prosesi penghormatan itu membawa perubahan halus namun nyata dalam diri Mas Lindra. Ia tak lagi berusaha mengusir perasaan yang selama ini ia tekan, melainkan mulai berdamai dengan kenyataan bahwa hati manusia tak selalu tunduk pada aturan dan jabatan. Di ruang kerjanya, ia merenung lebih lama dari biasanya, memandangi foto-foto kegiatan budaya yang terpajang di dinding. Ia menyadari bahwa selama ini ia memperjuangkan pelestarian seni dan nilai kemanusiaan, namun lupa memperjuangkan kejujuran pada dirinya sendiri. Sementara itu, Niken kembali menjalani hidupnya dengan langkah yang lebih tenang. Ia tidak lagi menghindari perasaan yang muncul, juga tidak membiarkannya menguasai seluruh hidupnya.
Ia belajar menerima bahwa cinta tak selalu harus dimiliki untuk menjadi berarti. Suatu sore, Mas Lindra mengundang Niken untuk bertemu sekali lagi, kali ini tanpa agenda tersembunyi, tanpa tekanan pihak manapun. Mereka bertemu di tempat yang sederhana, jauh dari sorotan, hanya ditemani suasana senja yang hangat. Percakapan mereka mengalir dengan kejujuran yang tak pernah ada sebelumnya. Mas Lindra berbicara tentang pilihannya untuk tetap menjaga integritas sebagai pemimpin, namun juga tak lagi menyangkal perasaan yang ia miliki. Ia tidak menjanjikan hal yang muluk, tidak pula menawarkan kepastian yang belum tentu bisa ia tepati. Yang ia berikan hanyalah kejujuran, bahwa rasa itu nyata dan ia menghargainya sepenuh hati. Niken mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, namun wajahnya tenang. Ia menyampaikan bahwa ia tak pernah menyesal mengenal Mas Lindra, bahwa kebersamaan singkat namun tulus itu telah mengajarkannya arti dihargai tanpa harus dimiliki. Mereka sepakat untuk melangkah dengan cara yang paling dewasa. Tidak mengumbar, tidak memanfaatkan, dan tidak menjadikan perasaan sebagai alat pembenaran. Jika suatu hari jalan mereka kembali bertemu, itu akan terjadi tanpa paksaan. Keputusan itu mungkin terdengar sederhana, namun bagi mereka berdua, itulah bentuk keberanian terbesar. Memilih jujur tanpa merusak, mencintai tanpa memiliki, dan menghormati tanpa mengorbankan diri sendiri. Beberapa waktu kemudian, netizen kembali ramai membicarakan mereka, namun kali ini dengan nada yang lebih tenang. Ada yang kecewa karena kisah itu tak berakhir seperti dongeng, ada pula yang justru tersentuh oleh kedewasaan yang mereka tunjukkan. Mas Lindra tetap menjalani tugasnya sebagai bupati dengan dedikasi yang sama, sementara Niken terus berkarya, suaranya semakin matang dan penuh rasa. Keduanya melangkah di jalan masing-masing, membawa kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dalam diam, mereka saling mendoakan dari kejauhan, tanpa perlu pesan atau pertemuan. Perasaan itu tidak berubah menjadi luka, melainkan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang memperkaya jiwa. Dan di sanalah jawabannya terletak. Hubungan mereka mungkin tak pernah diberi label resmi, namun apa yang mereka rasakan telah melampaui definisi biasa. Karena bagi Mas Lindra dan Niken Salindri, apa yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar kebersamaan sesaat, melainkan sesuatu yang akan selalu dikenang sebagai lebih dari sekadar teman.